Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Zaitun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mirna. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah, saya alhamdulillah hari ini sehat lahir batin. Barakallah. Amin. Oke, melanjutkan perbincangan kita nih, Bu. Oke. Nah, saya ingin ngobrol-ngobrol sama Ibu biar kedepannya kita itu saya dapat pembelajaran dari Ibu sebagai pemimpin sekolah selama ini di MI Darussalam. Oke. Nah, pertama-tama ini Bu, saya yang ingin bertanya kepada Ibu. Silakan, Bu Mirna. Oke. Selama Ibu menjadi pemimpin sekolah atau kepala sekolah, adakah kejadian atau peristiwa yang Ibu alami? Contohnya, pernah nggak Ibu mengalami kasus-kasus gitu, Bu? Alhamdulillah, saya jadi kepala sekolah di TK MNU 151 Darussalam ini pasti mengalami berbagai macam masalah. Ya, masalah itu baik dari ibu guru, dari wali murid atau dari peserta didik. Ya, utamanya yang kemarin itu Bu Mirna, ya, yang pada waktu kegiatan pembelajaran secara Zoom pada waktu corona. Itu yang sangat kami rasakan terdapat beberapa masalah. Nah, kenapa? Yang utamanya adalah masalahnya itu karena kegiatan pembelajaran kita laksanakan pada pagi hari mulai jam 7 sampai jam 10 pagi. Nah, sedangkan setiap wali murid itu tidak sama. Ada yang mempunyai 2 sampai 3 anak, sedangkan HP-nya cuma 1. Wah, itu nggih, Bu. Nah, itu kendalanya, masalahnya itu. Nah, anak-anak sudah otomatis orang tua ini mementingkan yang lebih besar daripada anaknya yang kecil. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada lagi yang HP-nya itu dibawa oleh ibunya. Ibunya pergi kerja, mencari uang, kerja, Bu Mirna. Otomatis kegiatan pembelajaran tidak bisa dilaksanakan oleh anak tersebut. Jadi kendalanya di situ saat pandemi, Bu. Tapi juga ada permasalahan lain juga masih ada. Karena apa, Bu Mirna? Karena kita ini, lembaga kita ini satu lokasi dengan MI Darussalam. Satu atap gitu dengan SD-nya juga. Karena kita adalah satu yayasan, begitu. Adakah permasalahan lain lagi, Bu? Misalnya dari TK, karena kan TK itu kan juga satu atap dengan SD. Adakah permasalahan dari hal tadi? Menurut Ibu ini sebagai pemimpin lembaga yayasan TK, kepala sekolah TK, sehingga dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang terjadi tadi, yang mana kasus tersebut merupakan dilema etika ataukah rujukan moral. Bahwasanya saya melihat kasus dilema etika adalah merupakan kasus atau peristiwa yang terjadi ketika harus memilih, ya, dan memutuskan antara dua pilihan yang keduanya adalah memang sangat-sangat bertentangan gitu. Seperti tadi, kan sangat bertentangan dengan kita, dengan kegiatan pembelajaran kita, dengan orang tua kita. Kadang-kadang kasus itu juga timbul dengan anak-anak di MI Darussalam, dengan anak-anak kita. Namanya juga anak, kan tidak mau mengalah. Otomatis harus kita selesaikan bersama-sama dengan kedua pihak, dari kepala TK dan kepala MI. Kita duduk bersama, biasanya begitu. Berarti saling berkolaborasi dalam memecahkan permasalahan, gitu. Sedangkan bujukan moral di mana situasi yang terjadi harus kita mengambil keputusan antara benar dan salah tersebut. Berarti pengambilan keputusan berdasarkan identifikasi tadi, melihat permasalahan dari mana yang benar, mana yang salah, gitu. Lanjut ya, Bu. Dari persoalan tadi, bagaimana agar Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus contoh atau seperti tadi, berdasarkan dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Sebelum mengambil keputusan pada peristiwa atau kasus dilema etika tadi, terlebih dulu saya mengumpulkan kebenarannya. Ya,
saya kumpulkan, kemudian kebenaran tersebut yang mana, fakta-fakta yang terjadi yang bagaimana, kemudian pihak siapa saja yang terkait di dalam situ, di dalam peristiwa tersebut ya. Kemudian saya menganalisis ya dengan benar dan salah, sehingga saya bisa membuat alternatif pemecahan masalah atau solusi dengan membuat keputusan dan melihat kembali keputusan tersebut. Seperti itu. Jadi dari permasalahan yang sudah terjadi, manakah nilai-nilai yang sama pentingnya keduanya, benar ataupun bujukan moral, kita mengidentifikasi hal tersebut Bu. Sehingga memunculkan solusi untuk semuanya dapat menerima solusi itu tadi. Ini luar biasa sekali Bu. Nah, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari keputusan tadi. Adakah Ibu langkah-langkah atau prosedur yang bisa Ibu lakukan selama ini menjadi pemimpin sekolah? Iya. Langkah-langkah saya yang saya lakukan dengan mengumpulkan kebenaran atau fakta yang terjadi, menentukan dulu siapa saja yang terlibat, kemudian menganalisis peristiwa benar dan salah, kemudian membuat alternatif solusi dengan membuat keputusan dan melihat kembali keputusan tersebut. Jadi dari keputusan tadi, langkah-langkah yang kita ambil itu identifikasinya dulu gitu. Lalu pengambilan keputusan tadi apakah bisa diterima oleh semuanya ataukah tidak, dan kemudian dilakukannya kesepakatan bersama untuk dapat diterapkan ke depannya. Betul sekali, karena biasanya itu semuanya merasa benar, tidak ada yang salah. Jadi kita ini kadang sempat bingung loh Bu Mirna, sebagai kepala sekolah atau sebagai atasan, ya, supaya kita tidak istilahnya tidak pihak sebelah, pihak sebelah. Berarti kita menghindari pilih kasih. Betul sekali. Biar tidak ada yang dirugikan, biar tidak ada yang sepihak-pihak gitu. Betul sekali. Oke, selanjutnya Ibu ya, dari langkah-langkah tersebut melalui prosedur yang sudah diambil, adakah hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Hal efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah dengan menelaah siapa saja pihak yang terlibat yang bersifat darurat atau urgent. Nah, itu yang terkait pada kasus dilema etika tersebut dan mengambil alternatif solusinya. Jadi dari hal yang terjadi kita telaah dulu manakah itu peristiwa yang lebih penting untuk kita selesaikan, mana yang lebih urgent kita kendalikan terlebih dahulu. Betul sekali. Luar biasa sekali dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi Bu. Nah, selanjutnya ini hal-hal apa saja yang merupakan tantangan ya selama Ibu menjadi pemimpin lembaga ini, pemimpin sekolah, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Iya. Tantangan pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama penting, Bu Mirna ya. Karena apa? Karena harus ada atasan seperti saya ini selaku kepala sekolah yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Yang mana tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Gitu. Jadi kita lebih ke arah mengutamakan perasaan. Betul sekali, karena kita kan istilahnya manusia biasa. Iya. Jadi tantangan tersendiri bagi kita di mana Ibu dalam mengambilkan keputusan melihat dulu apakah itu tadi bisa diterima lainnya dengan tidak menyakiti pihak lain dalam pengambilan keputusan Ibu. Itu merupakan tantangan tersendiri bagi Ibu dalam kasus dilema etika. Sangat sekali. Nah, lanjut Ibu, dalam sebuah keputusan ya, adakah atau tatkala jadwal di mana dalam menyelesaikan permasalahan terutama kasus dilema ini Ibu langsung menyelesaikan ini permasalahan di tempat, ataukah Ibu memiliki jadwal tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan baik itu dalam bentuk ataupun prosedur yang biasanya Ibu jalankan, itu seperti apa?
kami selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami di sini tidak mempunyai jadwal khusus. Oh, Ya, jadi tidak tidak ada ada jadwal khusus Bu, akan tetapi ada tata kelola dengan menganalisa dan mempertimbangkan keputusan serta musyawarah terkait kasus tersebut secara formal maupun non formal. Karena apa? Karena peraturan tata kelola yang kita laksanakan itu sudah kami ada draftnya sebelum kegiatan pembelajaran tahun baru, ajaran baru itu loh kan. Sudah kita terapkan. Kan kita sudah istilahnya berkumpul bersama dengan ibu guru, duduk bersama ibu guru, kemudian dengan komite juga dan kepala sekolah. Itu kita sama-sama sudah membuat satu keputusan. Barangkali nanti ada peristiwa seperti ini penanganannya bagaimana? Seperti itu. Jadi tidak ada jadwal khusus ya Bu? Iya, tidak ada. Berarti kita melihat kembali permasalahan itu tadi yang sudah ada draftnya, bagaimana permasalahan itu tadi menyimpang atau tidak dari peraturan. Betul sekali. Luar biasa sekali Bu. Nah selanjutnya ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika? Nah barangkali kan Ibu merasa ketika saya dihadapkan sesuatu itu ada pendukung dari Ibu yang bisa menginspirasi. Seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang terlibat sebagaimana pihak yang profesional. Begitu ya, yang menghargai dan menerima keputusan atasan dari saya selaku kepala sekolah. Tapi insya Allah guru-guru saya adalah guru-guru yang profesional. Karena apa? Karena kami sebelum melangkah di tahun ajaran baru sudah yang saya aturkan ke panjenengan tadi sudah ada draft khusus ya. Jadi setiap kita sebelum pulang sekolah kita berkumpul dulu, kemudian ibu guru salah satu misalnya ada permasalahan itu matur kepada kita dan didengarkan oleh guru-guru yang lain. Dan sebelum saya mengambil keputusan itu Bu Mirna, ada salah satu guru nanti yang bisa menjawab pertanyaannya dari guru yang punya masalah. Dan kalau memang tidak bisa diselesaikan, kita bareng-bareng bersama-sama menyelesaikannya begitu. Kalau di sekolahan di lembaga kami. Oh gitu. Jadi ada keterkaitan hubungan dengan teman-teman yang lain Bu. Betul. Jadi suatu titik kumpul tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan, tentunya saling berkolaborasi ya Bu. Betul. Karena satu lembaga adalah merupakan satu tim. Gitu. Sip. Luar biasa sekali Bu. Jadi kompaknya tim itu dari Ibu dan semuanya itu akan tercover ketika kita semua saling-saling kompak mendukung dan memberikan saran yang terbaik Bu. Luar biasa sekali. Nah dari semua pertanyaan itu tadi Bu, dari yang sudah saya sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan terutama dilema etika? Pelajaran yang dapat diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema ini sendiri adalah sebelum kita melangkah mengambil keputusan harus memikirkan sebanyak-banyaknya, menganalisa kasus yang terjadi. Kemudian kita mempertimbangkan bahwa dengan keputusan itu pasti tidak memungkinkan memuaskan semua pihak. Betul tak? Kemudian semua yang kita libatkan dalam pengambilan keputusan tersebut harus dapat menghormati dan melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan bersama. Gitu. Luar biasa sekali. Jadi adapun keputusan tadi itu hal yang bisa kita petik adalah kebersamaan dan kesepakatan. Betul sekali. Jadi di mana keputusan itu membersamai kita dalam melangkah dan ke depan
kedepannya untuk lebih baik lagi Ibu. Insya Allah atas berkat. Suatu kebanggaan untuk saya dapat ngobrol dengan Ibu. Nah, tidak terasa Bu, sudah selesai percakapan kita dari sekian pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah barakallah, semoga nanti saya dan semuanya bisa melangkah ke depan lebih baik lagi dalam pengambilan keputusan. Saya juga terima kasih Bu Mirna sudah menyempatkan sowan ke saya. Saya merasa tersanjung karena apa? Saya sebagai Kepala Sekolah TK MNU 151 Darussalam, panjenengan datang ke saya sebagai guru penggerak. Ya, terima kasih loh, saya saestu matur nuwun sanget. Sami-sami Ibu. Nah, sekian percakapan saya dengan Ibu Iza, pemimpin sekolah Bu Zaitun dari MI TK Darussalam. Kepada beliau saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama Bu Mirna, mudah-mudahan sukses untuk panjenengan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian percakapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.